Ya, pada hari ini kami wisuda di STMK Syekh Zainuddin, saya sudah bilang wisuda itu tradisi ilmiah, bukan kewajiban ilmiah. Jadi sekalipun Anda tidak wisuda, Anda tetap menjadi sarjana. Ya, yang sudah dibacakan SK yudisium Anda. Tapi sebagai orang yang baik, tradisi baik itu harus kita lanjutkan. Ya, jangan diubah-ubah nanti, tradisi baik itu harus kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah ini 104 orang alumni STMK Syekh Zainuddin pada wisuda kelima ini kami serahkan kembali kepada orang tua. Mungkin banyak kurang kami selama mengelola, mendampingi Anda belajar di STMK, maka mohon untuk dimaafkan. Begitu juga sebaliknya. Sekarang Anda sudah meraih gelar sarjana komputer. Jadi Anda akan menempuh hidup baru. Tadi Pak Gun bilang hidup barunya menjadi pengantin baru. Bisa dua nanti arahnya. Sekarang Anda akan menempuh hidup baru sebagai seorang sarjana. Kalau kemarin Anda masih jadi mahasiswa, jadi enak saja ada minta uang kepada orang tuanya. Mungkin ada juga yang suka bohong-bohongan, padahal SPP-nya sedikit, dinaik-naikin, karena dipakai untuk beli pulsa dan beli pupur. Sekarang tidak ada alasannya untuk meminta uang. Jadi Anda akan menempuh hidup baru untuk hidup mandiri. Tapi kami yakin dengan ilmu yang Anda peroleh di STMK, Anda bisa menjadi orang yang mandiri di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin itu, gunakanlah ilmu Anda itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga Anda menjadi borosor berjalan bagi STMK Syekh Zainuddin. Jadikan ilmu Anda sebagai garam dan akhlak Anda sebagai tepung. Ij'al adabaka dakikan wa ilmaka milhan. Jadikanlah akhlak Anda sebagai tepungnya dan ilmu Anda itu sebagai garam saja. Ya, tapi Anda harus terus mengembangkan diri. Jangan puas dengan apa yang Anda peroleh sekarang ini. Karena ilmu Anda ini ilmu yang terus berkembang, sangat cepat perkembangannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Tetapi yang pasti yang harus Anda banggakan, ilmu Anda ini laku di seluruh dunia. Ya, IT itu laku di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kalau jurusan saya dengan jurusan Pak Jaya S1 bahasa Indonesia tidak laku di dunia lain. Hanya lakunya di Indonesia saja. Ya. Jadi kalau Anda ini laku di seluruh dunia, kemanapun Anda perlu pergi, orang butuhkan IT. Bagaimana sekarang Baru Naim yang ada di Suriah bisa merintah orang ngebom di negara kita? Kapan ketemu Baru Naim? Never come here. He's still there. Tapi bisa dia ngebom itu di mana, di Tangerang, di mana itu? Anak Baru Naim katanya, dia di Suriah. Lewat mana? Lewat ilmu Anda. Anda harus bangga menjadi sarjana IT. Tetapi supaya Anda bisa laku di semua dunia itu, maka Anda harus mampu berbahasa. Kayak bahasa Bapak tadi itu, yang sedikit itu. Ya. You must study English language or Arabic or German, it is okay. Anda harus belajar bahasa. Belajar bahasa di mana? Di mana-mana. Sekarang tak perlu lagi ke pare di Jawa. Nah, di Lombok sudah banyak parenya. Di mana parenya di Lombok itu? Ada di Peraya, ada di Gigi, ada di MAPK, ada juga di Ailoma. Jadi cukup Anda belajar bahasa Inggris ke tempat-tempat itu saja. Without go to Java. You can use English well, I believe it. Kalau Anda mampu berbahasa, saya yakin Anda akan laris manis di seluruh dunia. Apalagi sekarang ada MEA, orang bebas kemana-mana ke 10 negara ASEAN itu, bebas without visa, tanpa visa itu, paspor saja udah diterima. Ya, tapi kalau kita mau kerja ya ada visa kerjanya, jangan menjadi tenaga TKI ilegal, sehingga nanti kalau pulangnya lewat laut tenggelam di Batam. Ya, karena kita orang ilmiah, harus ilmiah cara kita untuk berpikir. Ya, dengan ilmu itu yakinlah hidup kita akan menjadi mudah, urusan kita akan menjadi mudah. Dengan iman, urusan kita, hidup kita akan menjadi terarah. Dengan seni, maka hidup kita akan menjadi indah. Saya yakin ada di antara Anda akan memulai usaha baru. Mungkin ada yang akan membuka kursus komputer di kampungnya, atau ada mungkin juga akan membuka reparasi, atau mungkin juga akan membuka konter HP, atau mungkin juga ada yang akan mendirikan SMK jurusan komputer. Memulailah itu.
All beginning is difficult. Memulai itu pasti sulit. Tapi yakin kalau kita buat kebaikan itu pasti ada orang yang akan mendukung kita. Pasti ada itu orang yang akan mendukung. Tetapi yang pasti kalau kita memulai usaha baru itu, dalam teori-teori yang kita pelajari itu, kita minimal mendapat dukungan dari 3F. Kalau kita mendapat dukungan dari 3F itu, insya Allah usahanya akan lancar. Itu di ilmunya S3 bilang, F pertama itu apa? Family. Jadi kita harus didukung oleh keluarga kita. Oleh karena itu kalau Anda mau membuka usaha baru, maka Anda harus diskusikan dulu dengan keluarganya, berdiskusi dengan orang tuanya, berdiskusi juga dengan suami istrinya bagi yang sudah kawin, bagi yang belum kawin, diskusi juga dengan pacarnya, supaya jangan ditinggalkan. Di samping itu keluarga dekat juga keluarga yang agak jauh. Kalau mendapat itu, maka insya Allah kita akan mantap untuk berjalan. Apa F yang kedua? F yang kedua adalah friend. Kita juga didukung oleh teman-teman kita. Kita diskusikan dengan teman dulu. Saya mau begini, oh bagus. Tapi jangan di sana lokasinya, udah ada di sana, pindah ke situ. Nah, itu mungkin akan kita peroleh. Terus yang ke F yang ketiga apa? Pur. Jadi orang-orang yang berada di bawah yang bisa kita pengaruhi. Nah, kalau 3 itu kita dapat dukungan 3F itu, maka insya Allah usaha kita akan lancar. Tetapi salah satu juga boleh, tidak apa-apa. Karena banyak juga orang sukses itu hanya didukung oleh friend saja. Hanya didukung oleh family saja, atau hanya didukung oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi itu pesan saya sebagai ketua STMIK. Mungkin terakhir ini untuk bicara di depan Anda yang sebelumnya sering marah-marah di ruang aula, ya. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami serahkan alumni STMIK Syekh Zainuddin sebanyak 104 orang kepada orang tuanya, kepada pemerintah daerah, untuk digunakan sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq wal hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.